Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang sekalian, a'adzallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau tidak keliru pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah sampai pada halaman berapa Bapak Ibu? Halaman 30 berapa Pak? 33 ya. Halaman 33 Pak ya? 36 atau 33? 36 ya ini ya. Ya, halaman 36 Bu. Halaman 36 paragraf keberapa Bu? Paragraf ke sampai ini ya, ayat surah Al-Qiyamah ayat 22 23 ya, sampai situ ya. Sampai itu ya. Nah, oke baik. Berarti sekarang di bawahnya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, mari kita perhatikan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la misla lahu li kamali sifatihi. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu misalnya. Jadi semua sifat Allah itu kamal, sempurna. Karena sempurna sifat-sifatnya, maka tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Ta'ala, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya jelas ya, dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Ta'ala, dan Allah itu maha mendengar dan Allah maha melihat. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu serta sekalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in, pada ayat ini ya, satu ayat ini, ayat 11 ini sebenarnya ada dua hal yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Satu ya, ayat yang menafikan, yang kedua ayat yang menetapkan. Yang menafikan yaitu laisa kamitslihi syai'un, itu menafikan, artinya tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Ta'ala. Sementara ayat berikut, kalimat berikutnya wa huwas samiul basir, ini menetapkan bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, jadi ini yang disebut dengan ayatul isbat ya, ayat yang menetapkan antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dan maha melihat. Itu sifat Allah Ta'ala dan sifat sempurna ini ya. Karena ada di antara sebagian orang itu dia menolak gitu, sifat as-sami dan sifat al-basir atau sifat-sifat lain gitu, tanpa memperhatikan kalimat sebelumnya. Itu ada.
Atau ada juga yang hanya dia terpaku pada kalimat pertama, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak ada yang sama dengan Allah. Akhirnya ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu misalnya ya disebutkan, katakanlah pada surah Hud ayat 37 Allah Ta'ala mengatakan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahdina. Jadi buatlah perahu di bawah pengawasan kami, pandangan mata kami dan berdasarkan wahyu dari kami. Nah, ini adalah ayat yang digunakan sebagai dalil untuk menegaskan bahwa Allah itu sifat khobariyahnya adalah memiliki mata. Tapi ada orang bilang enggak, Allah enggak mungkin punya mata. Apa sebab? Sebabnya kata mereka laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Lah kok Allah punya mata? Kalau Allah punya mata berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, mereka hanya terpaku pada kalimat pertama, tapi tidak melihat kalimat berikutnya wa huwas samiul basir. Kalau mereka baca secara sempurna, sebenarnya tidak perlu ada penolakan Allah punya mata, karena Allah yang menerangkan tentang dirinya. Dan banyak ayat lain yang menegaskan kalau Allah itu punya mata. Dan Allah punya mata ini termasuk sifat subutiyahnya Allah Ta'ala. Dan itu termasuk sifat subutiyah, kategorinya sifat zatiyah, sifat yang menerangkan tentang zat Allah Ta'ala. Dan itu masuknya nanti sifat khobariyah. Sifat khobariyah itu adalah sifat yang diterangkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan wahyu, dan kita harus menerimanya, tidak boleh menolaknya. Gitu. Nah, tapi ketika ditanya, lalu jika Allah punya mata, berarti Allah sama dong dengan makhluk? Tidak. Ya justru kalimat laisa kamitslihi syai'un menerangkan ketika Allah menjelaskan dirinya punya mata, maka matanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan mata kita sebagai makhluk. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu ada orang bertanya, matanya Allah itu berapa gitu ya misalnya. Itu yang sudah terangkan pada penjelasan sebelumnya. Para ulama salafus saleh mengatakan Allah itu ya, punya dua mata. Punya dua mata, anna lillahi al-ainain. Maka disebutkan wa ajma'a ahlussunnati ala anna al-ainain isnatani. Para ulama ahlussunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya mata Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Berdasarkan keterangan dari hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi apa? Ketika menerangkan tentang Dajjal, innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu a'war itu buta sebelah. Dan wa inna rabbakum laysa bi'awar. Dan sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak buta sebelah. Artinya dua-duanya bisa melihat. Lah kok di dalam ayat yang tadi dikutip itu, dalam surah Hud ayat 37, kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, kok kenapa di situ dikatakan bi'ayunina? Ayun itu bentuk jamak dari kata ainun. Ainun, ainani, ayun. Ainun, ainani, ayun. Kok jamak? Seperti yang kita tahu, ainun itu satu mata, kalau ainani dua mata, kalau ayun berarti banyak. Kan gitu. Nah, makanya ayat ini menegaskan kalau dibilang Allah punya dua mata itu enggak benar, karena Allah sendiri kan bilang di ahyunina, kan gitu. Sementara tadi para ulama salaf ahlussunnah wal jamaah mereka sepakat bahwa mata Allah Subhanahu wa taala
itu ada dua. Padahal Allah sendiri bilang wasna'il fulka bi'ayunina. Itu gimana? Nah, jadi ada semacam kontradiksi terus bagi orang ya, dan ini tentu perlu dijelaskan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menurut penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, bahwa anna lillahi aynani isnataini, bahwasanya Allah itu memiliki dua mata, wa yajma'una, dan disebut dalam bentuk jamak pada ayat ke-37 surah Hud ini ya. Imma an yurada bihi mutlaqut ta'addudi wa imma an yurada bihi at-ta'dhim. Ada dua kemungkinan penjelasan. Penjelasan yang pertama, ketika disebut dengan lafaz jamak itu maksudnya mutlaqut ta'addud. Mutlaqut ta'addud itu bilangan secara mutlak. Bilangan secara mutlak ketika disebut jamak itu artinya apa? Itu artinya sekalian ya, lebih dari satu. Dan wa aqallul jam'i isnani. Jumlah jamak paling sedikit itu adalah dua. Itu namanya mutlaqut ta'addudi. Hanya dalam bahasa Arab memang ada tiga kategori ya, mufrad, musanna, jamak. Tapi dalam bahasa lain, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lain hanya ada dua kan. Dalam bahasa Inggris singular, plural kan gitu. Iya kan? Mufrad apa? Tunggal, jamak kan gitu. Singular, plural. Bahasa Indonesia ada nggak? Ada juga kan? Hanya dua kan? Tunggal jamak kan gitu? Ya nggak? Nah, gitu. Semua bahasa ya lawan daripada tunggal ya jamak. Nah, maka dan sedikitnya jamak adalah dua. Makanya orang kalau sholat berdua itu disebut sholat jamak atau tidak? Jamak. Walaupun cuma makmum cuma satu, imam satu, makmum satu, itu disebut jamak. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi penyebutan bi'ayunina itu namanya yuradu bihi ya mutlaqut ta'addud. Artinya tidak berarti lebih dari dua, enggak. Sesedikit jamak adalah dua. Itu satu penjelasan. Yang kedua, imman murada bihi at-ta'dhim. Maksud penyebutan kata bi'ayunina itu adalah untuk mengagungkan, al-murad bihi at-ta'dhim. Bukan hakikatul adad, bukan hakikat bilangan. Dan kedua-dua ini sahih kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Maksudnya apa? Kesadian ya, untuk menunjukkan keagungan mata Allah Subhanahu wa taala, maka disebut Allah menyebutnya dengan kalimat bi'ayunina. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah menggunakan lafaz jamak itu dalam rangka lit-ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, misalnya inna nazzalna dzikra gitu ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Lah Allah itu berapa? Satu. Lah kok di situ inna nahnu nazzalna dzikra kan itu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Lah kok Allah satu menggunakan kata kami? Nah, ini namanya lit-ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya, jadi kalau ada orang menolak gitu, disebut Allah Subhanahu wa taala punya mata, apa sebab? Karena ya Allah itu tidak sama dengan yang lain. Nah,
dia lupa ketika Allah menerangkan dirinya bahwa Allah punya mata, maka matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan mata makhluk, tidak sama. Itu yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini Bapak sekalian, dan memang ayat yang digunakan ya, untuk menjelaskan tentang sifat Allah Ta'ala sama, walaupun yang satu menetapkan, yang satu menolak. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, maka itu ditetapkan, diimani, ditetapkan oleh mereka tanpa ditahrif, tanpa ditaktil. Nah, sementara sebagian orang ya, mereka melakukan tahrif dan taktil, tidak terima karena ya, kata mereka Allah tidak sama, jadi beda perspektif gitu. Sama ayatnya tapi beda pemahamannya. Nah, maka yang lurus adalah pemahaman para ulama dan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, apa saja ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya, ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, maka itu yang kita terima, itu yang kita tetapkan. Nah, dengan ketentuan tadi bahwa semua yang Allah tetapkan untuk dirinya itu tidak sama dengan apapun ya, dengan makhluk tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Karena ya Allah itu maha sempurna. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, azan Allah wa jalla. Kemudian Muhammad bi annahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dan kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak ngantuk juga tidak tidur. Allah tidak ngantuk juga tidak tidur. Ngantuk itu permulaan di tidur. Orang sebelum tidur biasa ngantuk dulu aja. Betul Bapak Ibu? Nah, Allah enggak ada ngantuk, enggak ada tidur. Karena kalau Allah ngantuk atau tidur berarti mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti sifat nafas, sifat kurang, dan sifat kurang tidak mungkin itu terjadi pada Allah. Nah, itu namanya sifat salbiyah ya. Kalau dalam penjelasan saya ini di kitab yang lain, sifat yang itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saya kira jelas ya sekalian. Nah, karena kesempurnaan ya Allah Ta'ala, kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempurnaan berdirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain, maka Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Kemudian Bapak Ibu pada penjelasan berikutnya, wa nu'minu bi annahu la yazlimu ahadan bi kamali adlihi. Allah itu tidak pernah menzalimi seorang pun karena kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. Wa laysa bighafilin an a'mali ibadihi, dan Allah tidak lalai dari amalan-amalan para hambanya li kamali riqabatihi wa ihatatihi, karena kesempurnaan ya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu dan sekalian, azan Allah wa iyyakum. Jadi Allah tidak lalai karena Allah maha awas, Allah maha mengetahui. Jadi Allah tidak pernah lalai dari perbuatan hamba-hambanya. Makanya Allah tidak akan pernah zalim sedikit pun ya, baik ya, kezaliman dalam bentuk menambahkan keburukan bagi orang yang berbuat buruk atau mengurangi kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Itu ya Allah tidak mungkin. Jadi bentuk kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala itu, Allah tidak mungkin menambahkan keburukan orang yang berbuat buruk dan mengurangi kebaikan orang yang berbuat baik. Paham Bapak Ibu maksudnya? Jadi kalau ada orang berbuat buruk, itu persis dia akan menerima hukuman dari Allah Ta'ala sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Tidak mungkin ditambah. Misalnya ada orang berbohong sekali, maka itulah yang dihukum oleh Allah Ta'ala. Hanya sekali berbohongannya. Kalau dia berbohong 2 kali, berarti tentu sesuai dengan kebohongan yang dia lakukan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi Allah tidak mungkin menzalimi orang yang berbuat buruk. Ya. Gitu. Maka dalam surah Thaha ayat 11 Allah Ta'ala mengatakan, wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, fala yakhafu zulma, maka dia tidak usah khawatir akan dizalimi oleh Allah, wala hadma,
dan tidak usah khawatir dikurangi kebaikan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan balas sempurna seluruh kebaikan yang dilakukan. Dan pun begitu dengan keburukan, Allah pasti akan azab keburukan seseorang sesuai dengan keburukan. Ini yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Qaf jelas, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid," kata Allah. Dan aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba. Orang min ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah itu mereka meyakini betul ini, bahwa Allah tidak pernah, tidak mungkin Allah zalim, tidak mungkin. Nah, ini bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Aku mengharamkan zalim, berbuat zalim kepada diriku sendiri. Allah itu tegaskan dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi." Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, adapun sifat yang dinafikan oleh Allah Ta'ala selain, jadi pembahasan kita kali ini satu membahas tentang sifat subutiyahnya Allah Ta'ala, yang kedua membahas tentang sifat salbiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang dinafikan oleh Allah, karena itu sifat kurang. Zalim itu sifat kurang, Allah tidak mungkin zalim. Lalai juga itu sifat kurang, maka Allah tidak mungkin lalai. Wa bi annahu laisa bi ghafilin an amali ibadihi. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 74 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah wa iyyakum. Jadi semua tercatat dengan baik. Semua apa yang kita amalkan, amal soleh atau amal buruk itu ada. Nah, jadi tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Begitu juga omongan yang kita ucapkan itu semua tercatat. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Qaf. Wa ma yalfidu min qawlin, dan apa yang diucapkan, dilafalkan dari suatu ucapan, illa kecuali ladaihi, di dekat dia itu ada raqib atid, ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang mencatat. Jadi tidak ada yang lepas, pasti semua apa yang kita ucapkan sedikit atau banyak itu dicatat Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka hati-hati dalam berucap. Begitu juga hati-hati dalam beramal, karena semua akan dicatat dan Allah tidak lalai. Itu yang diimani oleh para ulama min ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah min aqidati ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian Bapak Ibu, wa nu'minu bi annahu la yajidu syai'un fis samawati wa la fil ardh. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu baik di langit atau di bumi yang melemahkan Allah Ta'ala, yang menyulitkan Allah Ta'ala, tidak ada. Karena apa? Dikamali ilmihi wa qudratihi, karena kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah, tidak ada yang bisa menyulitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah semuanya gampang. Ini ya Bapak-bapak dan Ibu serta sekalian, azan Allah wa iyyakum. Allah menciptakan segala sesuatu, bagi Allah gampang. Maka di sini disebutkan dalil oleh Syekh Al-Utsaimin untuk menerangkan bahwa Allah itu tidak ada yang bisa mempersulit Allah, menghalang-halangi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, karena kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya perintah Allah itu saat Allah menghendaki, saat Allah menghendaki sesuatu, an yaqula lahu kun, Allah akan berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi Allah gampang.
Ini bapak-bapak dan ibu serta sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya. Jadi tidak ada yang bisa melemahkan Allah, bahkan tidak ada yang bisa membuat Allah sulit ya. Tidak ada. Dan Allah tidak lelah, Allah tidak pernah. Ya. Bi annahu la yudrikuhu ta'abun wala iqba wala iya di kamali quwwati. Karena kesempurnaan kekuatan Allah Taala, Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah penat. Nah, itu diterangkan dalam surah Qaf ayat 38. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Nah, itu dalam surah Qaf ayat 38. Jadi sungguh telah kami ciptakan langit dan kami ciptakan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dalam 6 masa, dan kami sedikit pun kata Allah tidak ditimpa oleh kelelahan. Wa ma massana min lughub. Ini Bapak Ibu dan Anak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi Allah tidak lemah, Allah tidak lelah. Berdasarkan keterangan dalam surah Qaf ayat 38 tadi. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Maka kita harus yakin ini bahwa bagi Allah semuanya itu mudah, tidak ada yang susah. Bahkan nanti di hari akhir, ketika Allah membangkitkan seluruh makhluk hamba-hambanya yang sudah mati pada hari kiamat, ketika ditiup trompet sangkakala yang kedua, kalau kita mungkin mikir gimana caranya, orang mati di mana-mana kan, bahkan udah jadi tulang belulang. Bahkan banyak orang tak percaya, bagaimana mungkin kami yang sudah jadi tulang belulang bisa hidup kembali. Nah, itu. Dalam Al-Quran banyak diterangkan, dalam surah As-Sajdah di antaranya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan kalau kami sudah jadi tulang sudah hancur, apa bisa kami dikembalikan? Dan itu semuanya gampang bagi Allah. Maka dalam surah Qaf juga dikatakan wa dzalika hasrun alaina yasir, dan dikumpulkan itu kelak nanti pada hari kiamat bagi kami mudah. Alaina yasir, kata Allah, itu mudah bagi Allah. Ini maksudnya. Bahkan dalam surah Yasin ayat 53 Allah menggambarkan tentang keadaan kelak nanti hari kiamat. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Di hari kiamat itu ketika ditiup trompet sangkakala, itu cukup dengan satu kali tiupan illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Maka seketika tiba-tiba semua hamba-hambanya yang ada di kuburan bangkit dan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian ya. Jadi itu semua bagi Allah mudah. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan anak sekalian, oleh karenanya wa nu'minu bi subuti kullu ma asbatahu Allah li nafsihi aw asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asma wa sifat. Maka kita beriman dengan setiap apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagi Allah. Jadi apa saja yang ditetapkan Allah untuk dirinya dalam Al-Quran, atau apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah bagi Allah dalam sunnahnya, maka kita beriman dengan ketetapan itu semua, baik dari nama-namanya maupun dari sifat-sifatnya. Minal asma'i wa sifat. Jadi semua sifat yang Allah terangkan tentang dirinya, semua sifat yang diterangkan oleh Rasulullah tentang Allah, kita imani, kita tetapkan adanya, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah atau sifat khobariyah. Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, apalagi
Allah punya pinggang, jari jemari, itu semua diterangkan. Kalau tidak dalam Al-Quran, ada keterangannya dalam hadis Nabi SAW. Maka ada kitab judulnya Sifatullahi Azza wa Jalla Al-Waridah fil Kitab wa Sunnah. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Dan semua itu kita yakini, kita imani, kita tetapkan dan tidak kita tolak. Tetapi dikatakan lakinnana natabarra'u min mahdzurina walakinnana natabarra'u min mahdzuraini azimaini huma at-tamtsil wa at-takyif. Tetapi kita berlepas diri dari dua perkara besar yang kita hindari, Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in, yaitu apa? Sifat melakukan tamsil dan melakukan takyif. Itu. Jadi kita berlepas diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul SAW terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu sikap tamsil dan sikap takyif. Apa itu sifat tamsil? Dikatakan fat tamsil, sikap menyerupakan itu adalah apa? An yaqula biqalbihi aw lisani, seseorang mengatakan dalam hati atau dengan lisannya sifatullah ta'ala ka sifatil makhluqin. Sifat Allah Ta'ala itu seperti sifat makhluk. Oh, itu bahaya, nggak boleh. Allah punya mata Allah sama seperti kita. Allah punya tangan Allah sama seperti kita. Ini mahdzur. Bahaya ini, bilang nggak boleh. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Nah, ini kita harus berlepas diri dari melakukan tamsil. Yang sering kita sebut ya, ada banyak orang mentamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang pernah juga kita bahas di majelis ini, ya, katanya kalau kita ingin doa-doa kita didengarkan oleh Allah Ta'ala, maka karena kita ini banyak dosa, tidak mungkin rasanya kalau kita meminta kepada Allah, oleh Allah didengar doa-doa kita. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus pakai perang. Karena kita ini banyak dosa. Siapa perantara kita? Ya orang soleh. Orang soleh yang mana? Yang sudah mati. Datanglah ke kubur orang soleh itu, berdoa di sana supaya orang soleh itu menjadi perantara buat kita untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata mereka, ibarat seorang presiden atau raja yang apabila kita mau ketemu dengan beliau itu, bisa nggak kita ketemu langsung? Kan tidak bisa, harus pakai perang. Nah, itu tamsil. Menyerupakan Allah dengan presiden atau raja, itu nggak boleh. Itu mahdzur, dilarang. Bapak Ibu, meskipun kita banyak dosa, apakah Allah nggak mau dengar doa kita? Mau. Kalau kita betul-betul berdoa, Allah mau. Makanya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dan dekat. Uji da'wat da'i idza da'ani, aku akan menjawab doa apabila dia berdoa kepada. Di situ Allah terang sekali menjelaskan, berdoa, langsung berdoa. Enggak usah pakai perantara segala macam, apalagi pakai perantara orang yang sudah mati. Nah, itu buruk, berlebihan. Dan orang yang tadi mengatakan seperti yang kami sampaikan, ya, kalau kita mau ketemu raja, kita mau ketemu presiden, itu nggak mungkin kita bisa, kecuali kita punya orang dekat dengan mereka. Begitulah dengan Allah. Nah, itu tamsil. Tidak boleh kita melakukan tamsil, itu dilarang. Nah, kemudian apa itu takyif? Wa takyif itu apa? An yaqula bi qalbihi aw lisanihi kaifiyatu sifatillah azza wa jalla kada wa kada. Yaitu ketika seseorang berkata dalam hatinya atau berkata dengan lisannya tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala. Misalnya sifat dzatiyahnya Allah Ta'ala, lalu dia berpikir
Allah itu punya, jelas. Kata Nabi, setiap hati hamba itu baina isba'aini min asabi'illah. Ya, setiap hati hamba itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Baina isba'aini min asabi'illah. Lalu kita pikir, oh jari Allah itu panjangnya kira-kira begini-begini, ukunya begini-begini. Nah, saat kita dalam hati mikirin ya, tentang gambaran jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kita ucapkan, kita sampaikan, ini namanya takyif, ya, menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci, ya, Bapak Ibu dan sekalian. Sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah, ya, mengatakan hal itu, ya. Tidak pernah menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana wajahnya Allah, tangannya Allah, jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi nggak boleh takyif, ya, itu tidak boleh. Sudah, kita terima saja Allah punya wajah, Allah punya tangan. Sudah. Tidak usah bersusah-susah memikirkan, ya, seminggu nggak bisa tidur mikirin bagaimana tangannya Allah, bagaimana jari jemarinya Allah. Itu nggak perlu, kita nggak akan bisa itu, nggak akan mampu. Udah cukup kita percaya ketika Rasul mengatakan Allah punya jari, Allah sendiri mengatakan hati hamba itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai, nggak usah mikir macam-macam. Nah, itu. Nah, kita berlepas diri dari itu semua. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, Allah. Kemudian wa nu'minu bintifa'i kulli ma nafahu Allah Ta'ala an nafsihi aw nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman dengan peniadaan segala sesuatu yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya. Dan kita juga beriman dengan peniadaan yang ditiadakan dari Allah Ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Maksudnya ketika Allah mengatakan dirinya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, itu kan Allah menafikan bahwa Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ya sudah, kita mengimani itu. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Artinya setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, Allah selalu tahu. Tapi kalau kita ngantuk duduk di majelis ilmu, ada yang kelewat atau enggak? Lewat. Pasti ada yang kelewat kan? Apa tadi ya? Nah, itu bahaya kalau itu terjadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti ada yang enggak ketahuan. Nah, makanya Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Maka kita mengimani itu, karena ngantuk dan tidur adalah dua sifat yang dinafikan oleh Allah Ta'ala, dan berarti ngantuk tidur itu merupakan sifat salbiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat negatif. Dan itu makanya dinafikan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, pun begitu dengan apa yang dinafikan oleh Rasul SAW, bahwa Allah itu apabila dinafikan oleh Rasul maka kita mengimani, ya, dan kita tidak membahasnya. Wa nasqutu amma sakatallahu anhu wa rasuluhu. Jadi kita mendiamkan sesuatu yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini itu ya. Jadi kita harus mengimani itu. Kemudian, nah, di sini terangkan wa na'u anna sayru ala hadzal thariq fardun la budda minhu. Dan kami, kata saya ini, memandang bahwa berjalan di atas jalan ini adalah sesuatu yang fardu, harus dilakukan. Maksudnya kita wajib mengimani seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya, dan kita harus mengimani seluruh apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dari dirinya. Dan ini wajib, jadi kita tidak boleh bantah itu. Kita harus ikuti jalan ini. Nah, ini itu yang maksud an-nasayru ala hadzal thariq fardun la budda minhu. Kita berjalan di atas jalan ini ada sesuatu yang maksud berjalan di atas jalan ini tadi,
menetapkan seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah, dan menafikan seluruh apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya tentang atau dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang maksud as-sayr ala hadat tariq. Dan ini hukumnya fardhu lahu dan ini. Kenapa demikian? Dikatakan di sini wa dzalika li anna ma asbatahu Allah li nafsihi aw nafahu anha subhanahu fa huwa khabarun akhbarallahu bihi an nafsihi. Karena apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya atau apa yang dinafikan Allah dari dirinya, ini adalah informasi atau khabar yang diberitakan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi, dan Allah itu Maha Suci Allah lebih tahu tentang dirinya. Wa asdaqu qila wa ahsanu haditsa wal ibadu la yuhituna bihi ilma. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi karena yang tahu tentang Allah ya Allah lebih tahu daripada makhluknya. Tidak ada makhluk yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling jujur, perkataan Allah itu paling jujur. Asdaqu qila wa ahsanu haditsa. Selain itu paling benar. Allah perkataannya paling benar. Jadi tidak ada kebohongan dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sementara makhluk wal ibadah itu nabihi ilma. Sementara hamba-hamba makhluk-makhluk itu tidak akan dapat mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Jadi kita ikut saja, ikuti apa yang dikatakan Allah tentang dirinya atau apa yang dikatakan oleh Rasul tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, pada penjelasan berikutnya, wa ma asbatahu lahu rasuluhu wa nafahu anhu fa huwa khabarun akhbara bihi anhu wa huwa a'lamun nasi bi rabbih a'lamun nasi bi rabbih wa ansahul khalqi wa asdaquhum wa absahuhum. Begitu pula apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah atau apa yang dinafikan oleh Nabi terkait dengan Allah, itu adalah kabar yang diberitakan oleh Nabi tentang Allah, dan kita harus menetapkannya. Kenapa? Karena Nabi itu a'lamun nasi bi rabbihi, orang yang paling tahu tentang Tuhannya. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang Allah Ta'ala daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan Adik sekalian, azanillah wa iyyakum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ansahu al-khalq. Karena Rasul itu ya paling benar di antara makhluk-makhluk yang lain. Wa asdaquhum, paling jujur. Wa absahuhum, dan paling jelas keterangannya. Tidak ada yang lebih jujur, lebih jelas keterangannya, lebih tahu tentang Allah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu dan sekalian, azanillah wa iyyakum. Nah ini saya kira jelas sekali ya. Kemudian Bapak-bapak dan sekalian, azanillah wa iyyakum. Fa fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kamalul ilmi was-sidqi wal bayan fala udra fi raddihi au at-taraddudi fi qabulihi. Kalimat terakhir pada bab ini dikatakan, kata Syekh ini, dalam perkataan Allah Ta'ala dan perkataan Rasulullah SAW itu ada kesempurnaan ilmu, kamalul ilmi, dan kesempurnaan kejujuran dan kesempurnaan penjelasan, as-sidqi wal bayan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau ragu-ragu dengan keterangan Allah dan dengan keterangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan ragu dengan apa yang diterangkan oleh Allah tentang dirinya, juga kita tidak boleh ragu dengan apa yang diterangkan oleh Rasul tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak-bapak dan Ibu serta sekalian, artinya apa? Dalam masalah akidah ini, akidah tentang asma dan sifat Allah Ta'ala, udah kita nggak usah
macam-macam mikir pakai otak kita. Udah ikuti saja apa yang diterangkan Allah, apa yang diterangkan Rasul. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena ada orang yang dia nggak terima gitu. Tidak terima kalau dibilang Allah punya tangan, tidak terima kalau dibilang Allah istiwa di atas arsy, tidak terima kalau Allah dibilang punya mata. Ada. Karena bagi mereka kalau Allah dibilang punya tangan, Allah dibilang punya mata, berarti Allah sama dengan. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Itu akal mereka bilang begitu. Nah akhirnya apa? Karena mereka tidak terima, mereka berpikir ini caranya supaya bisa masuk akal. Karena akal yang dia pakai, bukan dalil. Itu perkara gaib harus kembali kepada dalil. Akhirnya apa? Pernyataan yang keluar tadi ya, ketika mereka menolak Allah beristiwa di atas arsy, apa katanya? Allahu mau menuju bila makan. Allah itu ada dan Allah tidak punya tempat. Karena kalau Allah punya tempat berarti Allah butuh kepada makhluk. Ada banyak orang bersikap seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dibilang Allah di atas, mereka juga enggak percaya. Akhirnya mereka bilang apa? Allah ada di mana? Ada di mana-mana. Allah itu bukan di atas. Karena kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Akhirnya itu dasar logika mereka. Nah, padahal mereka selalu bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Suci, Allah dan Maha Tinggi. Berarti kalau tinggi di mana tinggi itu? Kalau tinggi di atas atau di bawah? Di atas. Mereka nggak sadar. Selalu bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka menolak kalau Allah dikatakan Allah itu ada di atas. Nah, bahkan dalam istighfar kan kita mendengar ya, ada sebagian di antara kita membaca istighfar Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Soal ini la haula wala quwwata illa billahil al-aliyyil azim. Apa makna al-ali? Yang tinggi. Mereka mau mengikut tapi menolak ketika dikatakan Allah di atas. Nah ini perlu diterangkan, ditegaskan misalnya bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, mengimani apa saja yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah, dan mengimani apa saja yang dinafikan oleh Allah tentang dirinya juga dinafikan oleh Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun keraguan ya, dan tidak ada sedikit pun penolakan. Maka kita nggak boleh nolak, nggak boleh ragu-ragu terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya yang menerangkan sifat subutiyah Allah Ta'ala atau sifat salbiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, sifat subutiyah itu apa? Sifat yang ditetapkan oleh Allah. Kalau sifat salbiyah itu apa? Sifat yang dinafikan oleh Allah. Itu. Jadi Allah punya sifat subutiyah, Allah punya sifat salbiyah. Nah, sifat subutiyah Allah Ta'ala itu ada dua. Satu sifat zatiyah, dua sifat fi'liyah. Nah, nanti sifat zatiyah yang Allah, sifat zatiyah yang Allah Ta'ala ada yang disebut dengan sifat khobariyah. Sifat zatiyah Allah, sifat yang menerangkan tentang zatnya Allah. Itu tentang zatnya Allah. Apa sifat zatiyah Allah Ta'ala? Yaitu sifat yang melekat pada zat Allah dan mereka terus tidak pernah terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh apa? Sifat ilmu. Nah, nanti ada sifat maknawiyah, ada sifat khobariyah. Allah itu punya sifat ilmu, mengetahui. Maka sering kita mendapatkan ada ayat ya, misalnya Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kata alim itu Allah Maha mengetahui. Maka itu adalah sifat maknawiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang melekat pada zatnya Allah Ta'ala. Itu disebut dengan sifat subutiyah yang kemudian disebut dengan sifat makna. Sementara kalau Allah menerangkan wa yarqu wajhu rabbika
Dzul Jalali wal Ikram misalnya. Dan akan tetap ada wajah Allah Ta'ala, wajah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Berarti ada wajah Allah, wajah Rabbika. Nah, kata wajah itu berarti juga adalah sifat zatnya Allah Ta'ala. Zatnya Allah itu Allah punya wajah. Itu karena Allah mengatakan wajah Rabbika. Tapi ini maksudnya kategori apa? Sifat khobariyah. Melekat pada zatnya Allah Ta'ala, dan kita tidak bisa mengetahui itu kecuali lewat dalil, lewat keterangan Allah dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, ajar yang Allah muliakan. Nah, baik, sudah jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, baik, kami tambah sedikit lagi karena ini pentingnya. Wa kullu ma dzakarnahu min sifatillah ta'ala tafsilan aw ijmalan, maka semua apa yang telah kami sebutkan dari sifat-sifat Allah Ta'ala, baik secara terperinci maupun secara global, isbatan aw nafyan, yang ditetapkan ataupun yang dinafikan, fa inna fi dzalika ala kitabir rabbina wa sunnati nabiyina mu'tamidun. Maka sesungguhnya kami bersandar pada hal tersebut kepada kitab Allah dan kepada sunnah Nabi kita. Wa ala man sara alaihi salaful ummati wa aqimatil huda min ba'dihim sa'irun, dan dalam hal itu kita berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf terdahulu, dan para ulama yang mendapatkan petunjuk min ba'dihim, setelah mereka. Kita berjalan sebagaimana jalan yang mereka tempuh, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Bapak Ibu. Begitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa na'udzu billahi min syarri nususil kitab wa sunnati fi dzalika ala dhahiriha. Ya. Wa hamala ala haqiqatiha ala iqamillahi azza wa jalla. Dan kami, kata saya ingin berpandangan atau bahwa apa yang ada dalam Al-Qur'an, nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib ditetapkan. Jadi wujud ujrah nusus kita Rasul itu wajib ditetapkan berdasarkan zahirnya, ala zahirnya. Jadi apa pokoknya Allah mengatakan bahwa wayadahu mabsutotani, kedua tangan Allah itu terbuka, udah kita wajib menerima nas tersebut, ya, wajib menetapkannya, dan kita wajib memahaminya secara zahir. Udah, Allah bilang kedua tangan Allah terbuka, udah, nggak usah nyari-nyari makna lain, udah. Nah, tetapi hakikatnya tentu sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Itu wa hamala ala haqiqatiha alla iqam billahi azza wa jalla. Kemudian yang berikutnya wa natabarra'u min tariqil muharrifina li hadha alladziina sarafuha ila ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu. Dan kita berlepas diri dari cara orang-orang yang melakukan apa? Al-muharrifin. Muharrifin itu orang yang menyelewengkan, menyelewengkan tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tadi yang itu artinya, contohnya, yang itu artinya adalah al-qudroh, kekuasaan. Masa sih Allah punya tangan? Enggak, itu maksudnya bukan tangan, tapi itu maksudnya kekuasaan. Allah turun, masa sih Allah turun? Enggak, itu yang turun rahmatnya. Nah, ini namanya al-muharrif. Dia melakukan tahrif, menyelewengkan makna dari sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala. Itu kita berlepas diri, Bapak Ibu. Jangan sampai ikut-ikut orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu banyak nggak? Banyak, hati-hati. Walaupun mungkin disebut ustaz, disebut kiai misalnya. Tapi kalau dia berani mengatakan gak mungkin Allah turun, yang turun itu rahmatnya. Padahal Rasul menjelaskan, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa sulusul akhir minan lail.
Rasul ngomong apa Rasul ngomong? Oh, kalau kita enggak mungkin dulu, berarti kita menuduh secara langsung Rasul berbohong. Lalu dia berani melakukan tahrif penyelewengan. Ini berbahaya misalnya. Udah pokoknya gampang banget deh. Apa yang Allah bilang, apa yang Rasul bilang, udah itu yang kita imani, itu yang kita ikuti. Nah, dan kita juga harus berlepas diri dari siapa? Min tariqil mu'attilin alladzina abtalu hamid an madumihan dari Allah wa Rasul. Kita juga harus berlepas diri dari ahli taklid, taktil. Apa itu ahli taklid? Taktil yaitu orang yang mengingkari. Kalau tahrif tadi menyelewengkan, merubah. Kalau taktil dia ingkari. Mirip tapi beda. Kalau ingkari gimana caranya? Dia mengatakan tidak mungkin Allah punya tangan. Itu taktil namanya. Terus apa dong makna tangan? Kekuatan atau kekuasaan misalnya. Nah, ketika dia mengatakan makna tangan yaitu adalah al-qudrah, itu namanya apa? Tahrif. Itu al-muharrifin orangnya. Wa min tariqil dhalina fi alladhina hamaluha al-tamsil aw takallafu limadluliha at-taklif. Nah, kita juga berlepas diri dari orang-orang yang gulu. Apa itu gulu? Berlebih-lebihan. Orang yang bertindak melampaui batas. Ya. Nah, disebutkan yaitu apa? Orang yang melakukan tamsil, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, au takallafu bimadluliha at-taklif, atau orang yang apa? Bersusah payah melakukan taklif. Taklif itu apa tadi? Merinci sifat-sifat Allah Ta'ala, lalu menentukan hakikatnya berdasarkan pikiran dia, tidak berdasarkan keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Oh, turunnya Allah begini, gimana? Ya seperti turunnya seseorang atau seorang khatib dari mimbar. Itu namanya sekaligus itu nggak boleh. Udah turun, Allah turun ke langit dunia, dia turunnya ini nggak usah ditakut, nggak usah ditanya. Yang penting Allah tuh gampang nggak memahami kata turun? Gampang, udah Allah turun selesai. Nah ini ya Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah muliakan. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah muliakan. Nah, atau ini dulu ya, sampai halaman berapa ini? 39 ya. Saya kira sampai ini dulu. Nanti ini pembahasan berikutnya kita akan lanjut nanti di kesempatan yang akan datang. Baik Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah muliakan. Sebelum diakhiri ini jam 8:30. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya yang belum jelas dari apa yang tadi sudah kami sampaikan, kami persilakan. Kalau ada yang mau bertanya, adakah Bapak Ibu? Ya, silakan. Bagian ada yang pernah cerita yang apa yang dijelaskan tadi seperti bahasa kami, aku ada yang orang sudah memperdebatkan apa itu artinya alif lam mim, alif lam ra, nun, shad itu. Itu kadang-kadang saya ada ngantuk dan dari orang-orang yang saya anggap berilmu. Mohon pencerahan. Ya, baik, terima kasih. Tentang makna huruf al-muqatta'ah min fawaid suwar, itu namanya basis ya. Disebut huruf muqatta'ah, huruf yang putus-putus, dan itu pasti selalu ada di pembuka surah. Maka disebut huruf al-muqatta'ah min fawaid suwar. Kenapa disebut huruf muqatta'ah? Karena cara bacanya kan gitu. Kita putus-putus ya. Alif, lam, mim. Alif, lam, ro, ya, sin, to, kan gitu. Itu namanya huruful muqatta'ah. Nah, Bapak Ibu dan Hadirin sekalian, bagaimana kita memahami itu?
Kalau kita kembali kepada para ulama salafus saleh, maka mereka semua mengatakan Allahu a'lamu bi muradi. Allah yang lebih tahu apa maksud ayat-ayat tersebut. Artinya apa? Para ulama salafus saleh tidak menjelaskan. Semua mengatakan Allahu a'lam bi muradi. Allah lebih tahu apa maksudnya. Nah, walaupun orang Mu'tazilah menyanggah, lah, kok ada ayat-ayat yang kita nggak ngerti? Bukankah Al-Quran itu adalah hudan linnas atau hudan lil muttaqin, kan gitu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 kan jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 180b, Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kok iso petunjuk enggak bisa dipahami? Bagaimana kalau enggak bisa dipahami petunjuk? Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan ini enggak benar. Nah, terus ya akhirnya mereka artinya apa? Pasti ada artinya. Sehingga ada orang mengatakan alif lam mim itu artinya apa? Alif itu artinya Allah, lam itu artinya malaikat Jibril, mim itu Muhammad. Coba perhatikan. Iya, ngawur itu kan. Nah, ada yang bilang begitu, alif lam mim. Katanya alif itu Allah. Kenapa disebut alif itu Allah? Alif karena Allah, huruf depannya A kan? Lam katanya apa? Jibril. Kenapa lam kok jadi Jibril? Akhirnya nggak konsisten. Terus kenapa mim disebut Muhammad? Karena huruf awalnya huruf mim. Ini benar depan, ini depan, akhirnya kok belakang sendiri. Nah kan ini tidak konsisten. Itu ngarang-ngarang itu. Ada juga yang artikan alif itu artinya ilallah, lam itu artinya lillah, mim itu artinya minallah. Apa ilallah? Kita ini hidup menuju Allah. Lillah kita ini hidup untuk Allah, minallah kita ini hidup dari Allah. Itulah makna alif lam mim kata mereka. Ini pun ngarang-ngarang. Walaupun yang kedua agak bisa diterima ya. Sama ya tidak ada. Dari sisi huruf ini benar kan? Iya. A dulu, lam dulu, mim dulu kan. Nah, tapi ini ngarang-ngarang. Nabi tidak pernah menerangkan itu. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita ikut-ikut ini bahaya. Nah, udah ikut saja para ulama salafus saleh. Alif lam mim, udah Allah a'lam bimuradi. Tapi bukan berarti enggak ada fungsinya. Ya, petunjuk itu kan sesuatu yang punya fungsi, menunjuki. Ya. Pesannya. Walaupun kita nggak ngerti maksudnya apa, tapi ada fungsinya. Apa di antara fungsi yang ada dari huruf al-muqatta'ah min fawadhi suwari? Dalam kitab Aisyah Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zajairi rahimahullah menerangkan, ya, satu di antara fungsi huruf muqatta'ah itu apa? Dia membuat orang-orang kafir yang tadinya nggak mau dengar Al-Quran jadi mau mendengar, karena ini sesuatu yang boring, aneh. Dalam tradisi syair mereka nggak pernah ditemukan ada syair yang bunyinya seperti huruf muqatta'ah ini. Jadi mereka orang Arab aneh, kok ada ya alif lam mim yasin qaf. Nah akhirnya mereka penasaran Bapak Ibu. Karena mereka penasaran, akhirnya mereka yang tadinya nggak mau dengar jadi dengar. Itu fungsinya. Nah setelah dengar, akhirnya mereka meyakini kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran.
makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam gara-gara apa? Mendengar adiknya baca Quran surah Toha. Itu fungsinya luar biasa. Huruf itu cara Allah supaya orang-orang kafir yang tadi nggak mau dengar Quran jadi mau dengar. Fungsi kedua, yang tadinya mereka menuduh Al-Quran itu buatan Muhammad ngarang, atau dia diajari oleh orang lalu dia ngikutin. Nah, setelah mereka mendengar huruf muqatta'ah ini, mereka akhirnya mikir, nggak mungkin ini dari Muhammad, tidak mungkin ini dari Muhammad. Ini pasti dari zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna. Nah, itu. Jadi akhirnya orang-orang kafir itu meyakini bahwa Al-Quran itu bukan dari Muhammad. Itu Bapak Ibu dan sekalian, di antara fungsi dari huruf muqatta'ah ini, Pak Sis dan Bapak sekalian ya. Jadi sangat luar biasa fungsinya. Walaupun kita katakan artinya apa, wallahu a'lam bi-murad. Karena kita nggak tahu apa artinya, tapi tahu fungsinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah kita memberi nama anak-anak kita dengan huruf muqatta'ah dari para ibu suat. Jangan, nggak boleh tuh. Makruh hukumnya ngasih nama anak Yasin, ngasih nama anak Toha. Tapi nama itu boleh tidak? Boleh kan? Itu nggak boleh. Dalam kitab yang ditulis oleh saya Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullah, kita nggak boleh memberi nama anak-anak kita atau siapapun dengan nama yang diambil dari huruf muqatta'ah. Itu nggak boleh. Karena anak nama itu kan doa. Nah, masa kita kasih nama anak kita dengan sesuatu yang kita nggak paham, nggak tahu itu Bapak Ibu. Ada nggak anak dikasih nama Toha? Ada ya. Dikasih nama nama Yasin ada nggak? Ada. Tapi ada anak dikasih nama Nun. Ada juga. Ali. Ali ada. Ali. Ada. Ini. Apalagi? Tapi kalau alif lam nggak ada ya. Namanya alif lam ya. Nggak ada. Nah ini Bapak Ibu nggak boleh. Apalagi kita kasih nama anak kita dengan nama itu aja nggak boleh, apalagi kita memberi nama Rasul dengan nama itu juga nggak boleh lagi. Ada nggak orang memberi nama Rasul dengan nama Tuhan? Ada nggak? Ada. Ya kan? Nah, dalam sholawat badar itu kan, ada nggak orang yang memberi nama Rasul dengan nama Yasin? Ada nggak? Ada. Dari mana itu? Itu ngarang. Tapi orang nggak sadar itu. Cari dari bahwa nama Rasul itu Toha Yasin nggak ada, nggak akan ketemu. Itu karangan orang-orang. Terlalu kreatif itu. Tapi mohon maaf itu nggak sopan sama Nabi itu. Memberi nama yang Nabi sendiri. Allah sendiri tidak menamakan Rasul dengan nama itu. Cari nggak ada. Dosennya. Tapi memang ada kitab judulnya Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Marzuki. Dalam kitab itu disebut Nabi Muhammad itu Toha. Itu ulama abad keberapa ini? Itu enggak benar. Dari mana dalilnya? Akidah itu harus didasarkan dengan dalil yang kuat, yang kokoh, yang benar. Tapi memang itu ada orang-orang yang menyebut nama Muhammad itu Toha, tapi tanpa dasar. Kalau kita kembali kepada sunnah Rasul, Rasul mengatakan li khamsatu asma, aku itu punya 5 nama. Apa yang 5 itu? Ana Muhammad, ana Ahmad, ya, ana al-Hasir, ana al-Aqib, ana al-Rahi. Itulah 5 nama Rasul sebenarnya. Aku Muhammad, aku Ahmad, ya, ana al-Hasir, ana al-Aqib. Terus yang kelima apa? Al-Mahi. Al-Mahi atau Al-Mahi dulu baru Al-Aqib. Itu
Kalau menurut keterangan Nabi sendiri tentang namanya berdasarkan hadis. Tapi banyaknya orang ikut-ikutan. Sholatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Banyak kayak gitu. Banyak. Jangan kita termasuk ikut-ikut juga ya. Ya atau tidak? Ini udah kemana-mana, udah susah dibendung itu. Udah pesantren berarti menganjurkan. Udah pesantren. Ini kayaknya udah susah dibendung ini. Pernah bahkan ada satu peristiwa di mall gitu ya, itu viral gitu. Ada orang baca soal ini, semua ikut. Kira-kira kalau kita ada di situ ikut nggak? Sholawat tuh nggak boleh, jadi gitu. Jadi Bapak Ibu, bukan kita melarang sholawatnya, tapi karena di situ ada subhatnya. Karena tadi, ya, kok kita berani menyebut Rasul dengan sebutan Toha, dengan sebutan Yasin, kan sholatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah, kan itu. Ya, semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada siapa? Toha. Siapa Toha itu? Utusan Allah. Ada nggak coba Rasul namanya Toha? Nggak ada. Di kitab-kitab akidah yang benar itu ada 25 Rasul kan itu. Itu nggak ada Rasul Toha namanya. Muhammad. Tapi tadi, jadi kita asal ikut aja, itu masalahnya. Asal ikut-ikut saja. Walaupun kami dapat keterangan alasan kenapa Rasul itu disebut nama Toha, itu ada dalilnya Bapak Ibu. Kata mereka, kenapa Rasulullah disebut dengan nama Yasin, itu ada dalilnya. Dalilnya apa? Nah, kata mereka, coba perhatikan surah Yasin. Bapak Ibu ada yang hafal? 3 ayat aja lah, tidak usah semuanya. Surah Yasin 3 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu dalilnya kita mereka. Nih. Pesannya azan ya Allah. Oh, juga sama. Ya. Kan gitu ya. Betul kan? Yasin. Apa lanjutannya? Wal Qur'anil. Terus innaka laminal mursalin. Coba Bapak perhatikan. Ini dalil mereka. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, kata mereka ini nama. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mulia, yang penuh hikmah. Wal Qur'anil Hakim. Innaka, sesungguhnya kamu. Mau ini ke siapa ini maksudnya? Ke Yasin ini. Sesungguhnya kamu Yasin laminal mursalin, termasuk dari golongan para rasul. Itu kata mereka. Jadi Yasin ini adalah rujukan dari kamu, kata ganti kamu. Kan nggak mungkin tiba-tiba dalam bahasa sehari-hari ya. Tidak mungkin kita tiba-tiba bilang kamu, kecuali kalau sebelumnya sudah ada nama jelasnya kan? Ya kan? Ya, dan logika bahasa begitu, logika bahasa. Oke, kita terima, katakan gitu ya. Ini logika mereka. Jadi Yasin itu nama Muhammad karena apa? Nah, Allah terangkan innaka laminal mursalin pada ayat 3 surah Yasin. Karena ini siapa? Maksudnya Muhammad. Tapi Muhammad kan nggak ada di sini. Berarti Yasin. Itu maka disebutkan
Perhatikan. Banyak. Itu Bapak Ibu. Yasin. Nah ini kan kacau ini. Tapi kekacauan yang diterima, betul atau tidak? Kekacauan yang diterima. Nanti saya membuktikan kekacauannya. Sekarang kita buka surah Toha, 2 ayat saja. Toha. Terus buka Toha. Ayat kedua surah Toha. Buka. Nggak ada yang apa surah Toha. Coba dibuka. Nanti ada. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk Ma'anjalna alaikal Qur'ana litasqa. coba perhatikan. Ma'anzalna alaika. Ma'anzalna alaika Al-Qur'ana Litasqa. litasqa. Nah ini Bapak Ibu. Litasqa. Apa artinya? Toha ma'anzalna alaika. Nah ini kata ganti. Tidaklah kami turunkan kepadamu Toha. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran litasqa, untuk supaya engkau sengsara. Quran diturunkan bukan untuk menyengsarakan engkau. Engkau ini siapa? Kamu ini siapa? Toha kata mereka. Itu argumennya. Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Logikanya gitu. Oh berarti nama Nabi Muhammad itu adalah Toha. Ini apa namanya? Otak-atik. Sekarang buka surah Maryam. Surah Maryam. Yang bawa apa ya? Kita buktikan. Kita pakai logika yang sama. Yang hal yang lain. Ya, sudah ketemu? Oke. Coba misalnya. Kita buktikan. Kalau kita terima logika ini, kenapa kok nama Rasul hanya Yasin dan Toha saja? Gitu kan? Sebelum surah Maryam, surah Al-Baqarah aja deh yang kita hafal semua. Sebelum itu ya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil muttaqin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba. Ada enggak Kak di sini? Ada. Dari Kak ini. Karena Kak ini bisa berubah. Kalau yang kita kasih tahu perempuan, zaliki. Kalau kita kasih tahu orang banyak, zalikum. Gitu. Berarti Kak ini menunjukkan kepada satu orang tunggal, kamu. Zalika. Kasih tahu alif lam mim. Itulah kamu. Itulah. Kamu itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang takwa. Berarti Kak ini siapa? Alif lam mim. Ada nggak yang menyebut nama Rasul? Nggak ada. Alif lam mim. Salatullah salamullah ala alif lam mim. Ya. Itu logikanya nggak masuk. Kalau mereka mau konsisten dengan logika itu, harusnya semua huruf utama menjadi nama Rasul. Nah sekarang coba lihat juga surah. Ini kan ada. Kira-kira kalau kita bilang salah satu nama Muhammad itu Alif Lam Mim, kira-kira Protes. diterima atau ditolak pernyataan kita? Atau kita dibilang orang gila kira-kira? Kamu gila sekali kamu. Kenapa? Kamu bilang nama Nabi Muhammad Alif Lam Mim. Tetapi kalau ada orang bilang nama Nabi Muhammad Yasin, ada nggak orang bilang gila? Nggak ada. Nggak ada kan? Padahal logikanya sama. Coba surah Maryam. Ya, ain, so kan gitu. Terus ayat keduanya dikru rahmati rabbika. Nah apa tadi lagi? Dikru rahmati rahmati rabbika rabbika abdan apa? abdan
Abdahu Zakaria. Zakaria. Nah. Coba perhatikan. Ada nggak Kak di sini? Ada. Robika. Nah, kan Abdahu apa artinya Mas? Ada. Hamba. Kaf ha yang ain shad Allahu a'lam bimuradihi. Dzikru rahmati rabbika Yang dibacakan. penjelasan Rahmat Tuhanmu rahmat Tuhanmu kepada hambanya kepada hambanya bernama Zakaria. Ini Nabi Zakaria. Bapak Ibu perhatikan. Dzikru rahmati rabbika. Kak ini siapa? Kamu ini siapa kamu di sini? Enggak, kamu ini berarti ke sini baliknya. Tuhan. Iya kan? Berarti nama lain Nabi Muhammad apa? Kaf ha ya ain shad. Kalau kita nama lain Rasul adalah kaf ha ya ain shad. Kira-kira gimana kata orang? Orang dari mana kira-kira kita? Bingung. Ini orang majnun baru ini. Itu. Tapi kan kita pakai logika ini. Di sini disebut katakan K, pasti ada disebut dulu nama terangnya. Ini kan isim dhohir, berarti isim dhohirnya mana ya? Oh ini. Itu nggak bisa begitu. Itu logika ngawur seperti itu. Tapi itu dipakai. Silakan cari. Ya Bapak Ibu dalam kitab apapun, apa argumen orang memberi nama Rasul dengan nama Toha atau Yasin? Nggak akan ketemu kecuali dengan dalil tadi. Ya ada memang di kitab Aqidatul Awam. Saya sebut ini karena saya baca kitab itu. Nah, itu disebut Toha. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian azan yang Allah yang Nah, oleh karenanya sebenarnya tidaklah sopan kita memberi nama Rasul dengan nama Toha atau Yasin sebenarnya. Tapi kira-kira kita bisa menerima ini atau tidak? Atau kita wah macam-macam ada ini. Ini soalnya udah populer kok. Gitu kan? Pasti ada kalau baru tahu kita menolaknya. Ya atau tidak? Kita menolak. Dan memang kata Ali bin Abi Thalib, ya al-mar'u aduwwun lima jahilahu. Orang itu menjadi musuh sesuatu yang dia tidak tahu. Setiap orang begitu. Tapi saat dia tahu keterangannya, penjelasannya, oh begini. Nah maka Bapak sekalian, kalau mau baca sholawat, kalau begitu bacalah sholawat yang diajarkan Rasul, itu aja udah. Itu paling gampang. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini itu paling gampang. Karena Allah nyuruh inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau kita mau baca sholawat, kalau ingin sempurna ya pakai sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal itu. Jadi nggak usah sholatullah sholatullah ala toha rasul. Itu maksudnya. Jadi Allah karena tadi ya, selain nanti ada sebenarnya keterangan penting lainnya. Kenapa kita sebenarnya tidak seharusnya membaca sholawat itu? Ya, berdasarkan keterangan para ulama salafus saleh. Bapak Ibu dan sekalian, ada yang Allah yang maha. Dan nampaknya itu hanya populer di Indonesia kayaknya. Kalau di lain tempat kayaknya nggak ada. Nah, paham ya Bapak Ibu? Itu ya. Tadi berangkat dari pertanyaan Pak Sis tadi ya. Jadi alif lam mim qaf toha yasin nun dan seterusnya. Itu ya. Nah, lalu tadi kami kutip dari pernyataan yang diterangkan dalam salah satu kitab saya Bakar bin Abdullah bin Abi Zaid, bahwa kita memberi nama seseorang dengan huruf-huruf muqatta'ah dari pembuka surah itu makruh. Karena apa? Kita tidak paham maknanya. Para ulama pun mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi. Jadi saya kira itu pasti Bapak Ibu sekalian, ya, semoga bermanfaat. Cukup ya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan, ada kekeliruan. Nah, semoga jadi ilmu.
Jadi menyadarkan kita tentang tadi pentingnya mengamalkan sesuatu itu berdasarkan ilmunya. Jadi al-amalu qabla al-ilmu qabla amal. Berilmulah sebelum kita udah gitu. Jadi bacalah sholawat yang masuk yang disyariatkan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.